Saya kira itu aja dari saya. Mohon maaf nih kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ustaz dari Hamas selaku penasehat Musyawarah Dewan Haram, yang saya hormati juga Bapak Nasrullah bin Mulyadi. Siapa lagi? Ustaz jadi Hamas. Jadi Hamas. Ya, apa? Jadi Hamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur. Daun salam di tengah pohon pepaya. Yang jawab salam insya Allah jadi orang kaya. Ibu-ibu pengen jadi orang kaya? Terserah kayak apa kek, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wallahu a'lamu bi muradi wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nggak ada yang nyautin. Allahumma shalli. Bengong apa lapar? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati DKM Mushola Dakwatul Khairat. Pengurusnya, DKM-nya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Guru kita Bapak Ustaz Haji Jayadi, Ustaz Haji Syukur, dan para ustaz yang lainnya. Kalau salah menyebutkan dan tidak menyebutkan nama ustaz-ustaz yang lain, mohon maaf. Mudah-mudahan ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, ustazah, semoga mereka semua panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan manfaat ilmunya untuk kita sekalian. Para tokoh masyarakat, para bapak haji, para ibu haji, dan tim hadroh yang luar biasa, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, saya lihat dalam acara kemarin saya naik jam 10 lewat 15 menit ya. Berarti kacak cuma 15 menit, wajar Bu ya. Karena awalnya miskomunikasi, saya kira tanggal 23 di catatan saya, tahunya tanggal 24. Harusnya saya ya 24, harusnya 23 karena saya informasi, saya salah kan mungkin nyatetnya kurang teliti di jadwal saya.
Taunya tanggal 24. Sedangkan tanggal 24 itu saya di Brimob tadi. Jadi saya dulukan di sana Brimob, kandangnya polisi kan gitu. Jadi jam 9 sudah ceramah di sana, Bu. Bu, Pak, kalau saya batalkan di sana, saya ditembak, Bu. Betul nggak? Jadi jamaah sekalian, biar enak nih ya, biar enak nih sepakatan dah kita bikin MOU dulu. Kira-kira saya sekarang jam 10 lewat 33 menit sampai jam berapa? Jam 1. Saya jam 1 di daerah Cipayung dekat Kejaksaan ada acara menuju bulanan. Ibu, biarin dia jam 1, dia sendiri aja di sini. Kita pulang ya. Bu, sampai jam berapa ibu-ibu? Tadi ada yang bilangin sampai jam 11 dah. Ya, berarti tinggal 25 menit ya. Alhamdulillah pendek berarti. Jamaah sekalian, kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad, manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang besar, ya akhlaknya, budi luhurnya, yang diluhurkan, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Manusia sebagai pemimpin para nabi. Dari jumlah nabi 124.000 nabi. Dia sebagai pemimpin para rasul. Dari jumlah rasul 313 rasul. Beliaulah yang nanti pertama bangkit di padang mahsyar. Beliaulah satu-satunya nabi dan rasul yang memberikan syafaat kepada umatnya. Dan beliaulah nanti yang pertama dengan umatnya membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lain beliaulah yang bernama Habibuna wa Syafi'una wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Quraisy bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Adnan bin Udad bin Muqayyam bin Ya'rub bin Tayrah bin Nabil bin Ismail bin Ibrahim. Mengapa ibu-ibu ngeliatin saya aja? Iya, nggak usah dihafalin, yang penting diingetin. Ibu, Bu, jadi kalau bapak ibu yang bisa ngulangin sebutan tadi, berdiri sebutin, kalau betul ulang duluan kan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kelahiran Nabi, ini tidak cukup untuk 2 jam, 3 jam, apalagi sehari, Pak. Dari mulai kandungan sampai dilahirkan, dari mulai masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, sampai menjadi Nabi, sampai perjuangannya Nabi Makkah dan Madinah, tidak cukup seharian. Apalagi cuma setengah jam sampai jam 11. Kagak mungkin. Rawi aja yang tebal, Masya Allah. Biografi Nabi itu luar biasa. Kenapa? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua dicatat sebagai akhlak yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya, wahai Ummul Mukminin, akhlaknya Nabi bagaimana? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang berjumlah 30 juz, ya. Terus 114 surat, 6.666 ayat, 1.025.000 huruf. Masya Allah. Maka saya ingin menyampaikan bahwa kita memperingati lahirnya Nabi di mana saja, kapan saja,
Karena kita ingin mengikuti akhlak daripada baginda Rasul. Karena akhlak budi pekerti ini lebih tinggi pada ilmu, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, orang yang berakhlak walaupun dia bodoh. Ngerti bodoh? Tolol. Tahu tolol? Bego. Tahu bego? Oon. Tapi dia berakhlak, dia punya budi pekerti, dia punya adab. Orang yang bodoh tempatnya surga. Tapi orang pinter, jenius, tapi nggak punya akhlak, nggak punya budi pekerti, dia tempatnya api neraka. Coba pilih, bodoh, akhlak surga, pinter, tidak berakhlak neraka. Pilih yang mana kira-kira? Itu mau kita. Mudah-mudahan di sini menjadi orang yang pintar dan berakhlak. Yuk kita ambil satu ayat saja dah Pak. Kata Syekh Farid Ar-Razi dan para ulama mengatakan salafus soleh, ambil satu ayat saja dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayatnya 128. Bapak Ibu udah hafal, apalagi tim Han loh. Ada dalam kitab Rawi itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kita ambil satu ayat saja, kata Syekh Ar-Razi. Para ulama-ulama salafus saleh mengatakan bahwa satu ayat kita amalkan akhlak Nabi ini, Bu, Bapak sekalian, menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Coba, ada 3 akhlak Nabi di situ. Yang pertama, azizun 'alaihi ma anittum. Nabi Muhammad itu peduli, prihatin kepada orang yang susah. Nabi Muhammad, Pak Ibu, lebih baik dia lapar perutnya daripada sahabatnya yang kelaparan, daripada anak miskin yang kelaparan. Lebih baik dia tidak makan, lebih baik dia ganjal perutnya dengan batu. Tuh pemimpin yang model begini, Pak. Ada pemimpin yang model begitu sekarang? Ada. Tunjukin congorannya sama saya. Ngerti congoran? Ngerti. Tuh. Saya mah asalnya orang Mampang Perapatan, Pak. Ya, orang Betawi Tulen, cuma tinggal di Ciputat karena istri dapat orang Ciputat. Asalnya orang Mampang Perapatan. Ya, kita sama-sama orang kota kan kita ya. Tuh. Nabi Muhammad itu punya makanan cukup untuk dimakan 1 hari, nggak ada lebihnya, Pak. Ada lebihnya dikasih kepada fakir miskin. Dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad kalau makan 2 biji korma untuk dia dan untuk Aisyah. Nanti siangnya untuk Aisyah dengan untuk dia. Cuma 6 biji korma 1 hari. Nggak ada di dapurnya ada korma-korma yang lain. Lain dengan umatnya. Makan Indomie sebungkus di dapur, sedus tulang. Makan nasi kita masak seleter, tapi di pendaringan penuh. Itu kita umatnya. Makanya Nabi makannya sedikit, umatnya sedikit-sedikit makan. Tuh Pak Haji lagi ngunyah aja. Betul nggak? Masya Allah, Nabi makannya sedikit. Tatkala dia ingin makan korma, pengen makan nih, pengen dimakan, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Kata Nabi, man fil bab, siapa yang balik pintu? Ana miskinan, aku orang miskin. Dibukain Nabi, ada apa? Aku belum makan ya Rasul. Dikasih tuh kormanya, jatahnya Aisyah, dikasih 2 korma untuk dimakan. Lebih baik dia lapar. Tuh pemimpin yang model begitu, Pak. Besok tanggal 27 ada pilkada, betul nggak? Ada nggak? Coba kadang-kadang udah di atas dapat kursi, dapat jabatan, lupa sama rakyat. Betul? Makanya beda pilkada sama pilkabe.
Iya. Kalau pilkada udah jadi duduk di atas, punya kursi, punya jabatan, lupa sama rakyat, namanya pilkada. Kalau pilkada lupa jadi. Betul nggak? Betul nggak? Coba udah di atas lupa sama pemilih, lupa sama rakyat. Dia mementingkan dirinya, dia pentingkan partainya, dia pentingkan golongannya, dia pentingkan daripada ya komunitasnya. Mana kepentingan rakyat yang didahulukan? Betul? Ini kita bicara tidak ada pemimpin yang sehebat daripada pemimpin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lebih baik dia lapar pak, dia ganjel. Kan bapak ibu sekalian pernah dengar kan? Nabi ganjel perutnya, pusarnya dengan batu. Ada di sini orang Pondok Pinang, dia ganjel. Ini Pondok Pinang atau Tanah Kusir? Tanah Kusir. Tadi saya ngomong di Brimob, emang Pak Ustadz kemana sih? Kata PRW, kata Tanah Kusir, innalillahi begitu. Emang Tanah Kusir kan identik ke sono toh? Iya. Ya Pak Bu, ada yang di sini diganjal dengan apa? Dengan batu. Nah, kita udah diganjal sama nasi uduk tadi pagi. Betul? Nabi Muhammad kalau pengen makan, dia cari dulu sekeliling, ada yang belum makan nggak? Dia lebih baik dia berikan makanan itu kepada sahabatnya, kepada temannya yang belum makan, kepada umatnya. Masya Allah. Ya Allah, makanya diakui hebatnya, kehebatan Nabi Muhammad memimpin dunia oleh Mekhilhat. 100 tokoh dunia yang berpengaruh. Yang pertama adalah nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Itu Mekhilhat itu orang Nasrani, orang Kristen, tapi dia tempatkan Nabi Muhammad nomor 1 sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ini. Nah ini pelajaran Pak, akhlak bagi kita. Kalau Nabi begitu hebatnya, kita sebagai umatnya peduli kepada lingkungan. Maka kata Nabi, tidak akan sempurna iman kalian kalau engkau kenyang perutnya, tapi tetangga ada yang kelaparan. Artinya ayo kita jadi orang yang dermawan, orang yang berinfak, orang yang bersedekah kepada fakir miskin dan duafa dan yatim piatu. Orang yang dermawan Pak, kalau gila sedekah Pak, orang makin kaya. Gila infak makin kaya. Tapi kalau gila judi habis Pak. Judi online banyak yang gantung diri Pak. Betul? Kemarin kita lihat, kita dengar dari PPTA, ya, dari PP apa? Ya, bahwa yang main judi itu ada 1000 anggota legislatif. Masya Allah. Masya Allah. Kalau anggota legislatif pada main judi, ya dia duitnya banyak. Rakyat yang jelata main judi habis Pak. Gak kuat dia gantung diri. Gila judi habis Pak. Gila minuman, mabok tiap malam, habis duit untuk beli minuman. Itu enggak? Gila narkoba, habis Pak. Belum ditangkap, belum beli narkobanya, jutaan. Gila perempuan, buras. Perempuan cuma di PHP-in doang, kagak dijadiin, betul nggak? Ada yang begitu nggak kira-kira? Di sini banyak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gila perempuan yang nggak benar habis. Banyak bukti orang gila perempuan. Rumahnya dijual, kendaraannya dijual, betul nggak? Tanahnya dijual, semua dijual. Tinggal celana dalamnya doang kalau keluar. Kenapa? Karena habis mempermainkan wanita. Nauzubillahi min. Tapi kalau gila sedekah, gila infak, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha
wallahu wasi'un. Kita infak 1000 saja, kata Allah, dikali 7 jadi 7.000, dikali lagi 100 jadi 700.000. Tuh, kita masukin kotak amal 1000, mana bekas kerokan lagi. Tapi nilai pahalanya 700.000. Malah Nabi mengatakan, mana kosot, tidak akan berkurang orang yang bersedekah, berinfak di Allah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Makin tambah, makin tambah, makin tambah. Allah berjanji, Nabi Muhammad yang berjanji tidak akan meleset. Tapi kalau manusia yang berjanji, banyak bohongnya. Kayak kampanye doang, wah, sononya kita liatin, bojol semua. Betawi kalau ngomong begini, kalau Betawi mah, betul nggak? Manusia banyak bohongnya, tapi kalau Nabi Muhammad dengan Allah, la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Makanya yuk kita jangan sampai tidak peduli kepada fakir miskin. Bahagiakanlah hati orang-orang miskin. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ngantuk lapar ya, makan. Itu udah kasih makan. Ya, emang ada makannya ya? Bapak Ibu sekalian, tadi diberi mop, saya suruh makan, saya tolak. Kalau makan dulu saya pasti lambat ini. Saya bilang ntar aja, kita nakusir, saya makannya. Kira-kira ada kagak ini? Udah saya ngandelin ke sini kagak ada lagi ya. Amsoy dah saya mah. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi ayo kita berbagi kebahagiaan untuk memberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Kenapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, Sultan Aulia, orang yang memberikan sesuap makan kepada orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Orang yang memberikan fakir miskin makanan dan anak-anak yatim diperlukan, itu lebih baik daripada nilai pahala haji dan umroh. Kita umroh tiap bulan, tapi tetangganya kelaparan, nggak ada nilainya umrohnya. Tapi saya yakin di sini jamaah, ya insya Allah duitnya nggak putus-putus. Amin aja, amin. Dengerin ngapa nggak putus-putus? Lah kalau putus kagak laku, mandi. Udah amin aja. Ya, betul nggak? Jadi ayo kita sedekah. Kita berinfak. Tapi kalau sedekah lebih hebat ibu-ibu dibandingkan sama bapak. Kalau ibu-ibu sedekah itu kalau setiap ngaji itu 3 kantong lewat tuh kan? Iya, 2.000. Emang limitnya 2.000 sih saya lihat. Jadi 3 kantong 6.000. Tapi Senin ngaji, Selasa ngaji, sampai Minggu ngaji, 7 hari kali 6, 42.000. Masya Allah. Ibu-ibu top 2.000 setiap kantong tuh. Kadang kita lihat ada yang ngeluarin 50.000. Orang kaya 50.000. Nyari kembalian 48.000. Bapak payah infak sedekahnya. Sholat Jumat jarang bawa duit. Kalaupun bawa duit kagak dikeluarin. Megang tasbih aja. Lagi mau Jumatan. Wah. Ya subhanallah. Giliran kotak amal udah lewat. Ya Allah. Makin dekat aja. Geser dah. Alhamdulillah. Tuh lagu bapak. Tanya nih ustadz yang khotib. Itu namanya kotak amal jarang berhenti. Bos. Kalau ibu-ibu mah udah niatin dari rumah. Udah dituker-tukerin tuh. Tuker-tukerin emang. Bener nggak? Jadi tinggal nyomot doang. 2.000 atau 5.000 udah dipisah-pisahin. Udah disiapin. Bapak-bapak mau boro-boro. Karena ada nggak megang tasbih. Dia zikir. Matanya mah melek. Dan kotak amal udah deket. Merem. Itu penyakit lebih dahsyat daripada COVID, Pak. Bener. Ngelihat kotak amal merem. Tapi habis geser melek lagi itu. Ayo kita doain Ibu ya.
ya suami-suaminya yang suka merem melihat kotak amal, kita baca Al-Fatihah sekali yuk. Kita baca Al-Fatihah sekali, mudah-mudahan diterima Al-Fatihah kita. Semoga suami kita yang merem biar merem selama-lamanya. Ya Allah, makanya kata Imam Al-Ghazali, harta itu dimakan jadi kotoran, harta yang disimpan jadi rebutan warisan, harta yang diinfakkan jadi teman dan pengantar ke surga. Ya, kita makan jadi kotoran, betul? Bedanya cuma di lidah doang makanan. Pizza Hut yang seloyang 100.000 sama kue empleng. Ibu pernah sering bikin kue empleng nggak? Terigu dicocokin sama gula kan? Bedanya apa? Di sini doang. Tapi lewat tenggorokan sama nggak? Sama. Besok sama nggak bentuknya? Ya masa dia misah? Betul nggak? Betul nggak? Nasi kembuli sama nasi goreng bikinan kita pakai daun mengkudu, beda nggak? Dulu zaman saya itu nasi goreng tiap hari sama daun mengkudu. Dulu orang Betawi depannya pasti ada pohon daun mengkudu. Jadi tiap hari itu kadang-kadang nasinya sepiring, daun mengkudunya sebaskom ada. Bedanya apa? Di mulut doang. Nasi kembuli aman nasi. Tapi nanti lewat di tenggorokan sama aja. Jadi kotoran. Kita kumpulin duit, kita nggak infakin, kita kumpulin itu. Istri kumpulin ya cincinnya, gelangnya, ya berpuluh-puluh gram ditaruh di laci. Meninggal jadi apa? Jadi milik suami, milik anak. Bapak juga nabung aja, nggak pernah diinfakkan, deposito nabung, nggak pernah infak, pelit. Itu nanti meninggal dunia jadi milik istri dan anak-anaknya. Tinggal ketawanya dia. Mengapa? Dia lagi ngomong, emang lu makan nasi goreng sama daun mengkudu, bayar lu ya begitu dia. Betul nggak? Jadi begitu bu sekalian. Ayo kita dermawan, kita berinfak, jangan jadi orang pelit. Kata Nabi, al-bakhilu ba'id minallah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, qarib minan nar. Orang yang bakhil, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dekat dengan api neraka. Orang kalau pelit, ya kita benci, Allah juga benci orang yang pelit. Makanya saya nggak mau berteman orang pelit. Tanya Ustaz Asnam ini sahabat saya yang menyebabkan saya bisa ini, ya Bang Haji, ya mereka tuh alhamdulillah dia mah tangannya terbuka. Dia kalau ngitung duit di rumah saya lewat, saya dikasih. Orang kalau dermawan, orang pada demen, orang pelit, Allah benci kita juga enak. Betul nggak? Makanya Nabi pernah ngeliat di salah satu pintu surga ada tulisannya, tidak akan masuk surga orang yang bakhil. Makanya saya nggak mau berteman sama orang bakhil. Kalau berteman sama orang bakhil kita dosa mulu. Kita teman sama orang bakhil nih, dia ngikut kita udah ngelecom. Salah, agak mau ngeluarin duit emang, pengennya mah nyuap mulu, nggak mau. Dosa kan begitu? Dosa. Makanya jangan berteman orang sama pelit. Biarin kita jauhin orang pelit, biar dia main sendiri. Lama-lama juga dia pelangak-pelongo, airnya mati. Iya. Makanya ada satu ungkapan harus begini. Dengerin nih. Al-jahilul sakhiyu ahabba ilallah minal alimil bakhil. Orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang yang alim tapi pelit.
Bu, ibu demen nggak berteman sama orang pelit? Bapak berteman sama orang pelit demen nggak? Agak demen, kita bikin dosa aja. Tinggal 2 menit. Bu, Pak, ya jangan jadi orang pelit. Nanti orang yang tidak membelanjakan hartanya untuk di jalan Allah, tidak perlu pada fakir miskin. Saya tahu wakuna ma bakhlu yaumal qiyamah. Allah akan taruh hartanya di pundaknya, terseok-seok nanti di padang mahsyar. Kenapa? Orang kaya, orang yang pelit. Nauzubillahi min dzalik. Coba kalau orang dermawan, as-sakhiyyu qaribun Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'id minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat sama manusia, dekat dengan surga, jauh daripada api neraka. Makanya kata Nabi, berinfaklah engkau walaupun cuma 1 biji korma untuk menjauhkan daripada api neraka. Bu, insya Allah ibu-ibu dan mau bapak menjadi orang yang ahli sedekah. Jadi kalau kita ingin akhlaknya Nabi kita terapkan, jadilah kita peduli kepada fuqara wal masakin. Masya Allah. Kan ibu baca tuh surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Para ahli tafsir mengatakan orang itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli haji, ahli umroh, ahli tahajud, tapi nanti di akhirat karena dia tidak pernah peduli kepada fakir miskin dan doa apa kata malaikat? Engkau menjadi orang yang mendustakan agamamu. Hajimu kau dustakan, umrohmu kau dustakan, sholatmu kamu dustakan, tahajudmu kau dustakan. Kenapa? Kamu tidak peduli kepada fakir miskin dan kaum duafa. Ditolak amal ibadah kita. Masya Allah. Oh, Pak, akhlak Nabi dermawan. Nah, yang kedua, harisun alaikum. Udah jam 11 loh. Gimana? Sekarang kan zuhur jam 11 lewat 41. Ya. Olas. Ya udah kalau olas mah. Dan sama tergantung. Terus. Gini terus apa kagak ini? Udah diam dah. Nah, jam 11:15 menit saya berhenti. Betul nggak? Dah. Yang kedua, harisun alaikum. Nabi Muhammad selalu membahagiakan hati orang lain, nggak pernah menyakiti hati orang lain. Mulutnya dijaga, sikapnya dijaga. Makanya para ulama mengatakan, ya, Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan para orang Yahudi, kaum Yahudi, orang Nasrani baik di Mekah maupun di Madinah itu masuk Islam kepada agama Islam di zaman itu bukan dengan sebab ayat-ayat Al-Quran, bukan sebab datangnya agama Islam, tapi dia masuk agama Islam karena akhlak Nabi Muhammad, karena selalu membahagiakan hati orang lain. Coba kan Nabi pernah ya nyuapin ibu-ibu yang tua kan di pinggir pasar sambil disuapin, itu ibu-ibu itu ngerecom, ngerti ngerecom, ngedumel. Ente kenal sama Muhammad gak bin Abdullah? Matanya buta. Lo kalau ketemu samitin, kalau bisa bunuh. Tuh, dengar begitu Nabi Muhammad yang nyuapin, tetap nyuapin. Lo mau ngomong apa? Bodoh amat. Coba orang tanah kusir mah. Coba itu. Ada yang nanya. Betul nggak? Tuh. Tatkala Nabi meninggal dunia itu berjalan berapa tahun? Begitu terus disuapin pagi sore kepada orang yang buta tadi. Tapi mulutnya pada saat dia dimakan dia ngelecom mulu, dia ngedumel mulu.
Kalau ketemu bunuh aja, ya bunuh, sambitin. Kalau ketemu Muhammad, aku paling benci sama dia. Nabi menyuapin aja. Ya Allah, ada orang yang model begitu. Ya Allah, ada Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad ada yang begitu. Model saya nih, yang kata orang ustadz, walaupun saya nggak mau dipanggil ustadz, saya lagi nyuapin orang buta, dia ngomong, lu kenal sama Kosasi nggak? Yang suka ceramah, bunuh. Ya, lu gue bunuh aja. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Sayyiduna Abu Bakar bicara kepada putrinya Aisyah, wahai putriku tersayang, apa kebiasaan suamimu pagi dan sore di samping dakwah? Wahai ayah, setiap pagi di sore dia nemuin ibu tua yang buta di pinggir pasar. Ngapain? Nyuapin. Akhirnya Abu Bakar gantiin, nyuapin. Pas lagi nyuapin, itu ibu yang tua ngerasain, ini beda, ini mah kasar banget sih. Kata ibu itu, ini enggak nih, ini bukan orang yang biasa ya, yang nyuapin. Kata Abu Bakar, emang kamu tahu yang nyuapin kamu selama ini? Aku memang bukan yang biasa kamu nyuapin, udah meninggal. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Akhlak Nabi luar biasa. Itu sampai musuhnya di mukanya masih dia bahagiakan. Betul. Makanya ada amalan begini, Bu. Ahsin ila man asa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang pernah menzolimi kamu. Itu berat. Dibandingkan tahajud sama ibadah haji paling berat ini. Berbuat baik kepada orang yang pernah nyakitin kita. Bisa nggak? Kagak tuh. Nggak bakalan tuh. Gue demen kalau ceramah pakai disautin kan, gue demen. Ini sama Ustadz berani menyautin gimana sama lakinya dulu. Ada Ustaz, saya mau pakai alim. Alim pakai ngaku. Ya coba bayangin Pak. Ya Allah ya Rabbi, Nabi Muhammad luar biasa seperti itu akhlaknya. Jangankan kepada musuhnya, kepada orang yang udah dicaci maki, Nabi tetap menjalankan dengan luar biasa. Kan Nabi waktu lagi sholat ada yang ngeludahin, betul nggak? Akhirnya suatu pagi kagak ada yang ngeludahin. Nanya sama sahabatnya, mana yang ngeludahin? Lagi sakit. Nabi pulang bawa makanan, nengokin yang sakit. Pas sampai di rumah yang sakit, itu yang sakit, Nabi Muhammad, ya gue dibunuh. Kata Nabi Muhammad, kamu sakit? Sakit apa? Covid begitu. Ya Allah, dia kasih makanan. Kata yang sakit, yang nyuruh saya aja Abu Lahab, Abu Jahal belum datang nengokin Muhammad yang tiap pagi aku ludahin menuju ke masjid, dia duluan yang datang. Masya Allah. Ada begitu Pak. Makanya teman yang setia, teman yang datang pada saat kita sakit, tuh teman setia. Saya tahun kemarin sakit, dirawat di rumah sakit Ermina hampir seminggu, nyesek. Udah hari kelima teman-teman ustadz pada datang nengokin. Teman-teman ustadz bilang gini, Kiai udah berapa hari di rumah sakit? Udah 5 hari. Apa yang dirasa? Kagak ada yang rasa-rasa. Mengapa? Lu gak bawa apa-apa? Ngapa gitu? Lenggang doang. Ini teman-temannya dia ini lenggang doang. Pakai nanya apa yang dirasa, ya kagak ada. Makanya kalau kita nengokin orang sakit, merasa kita nggak bawa apa-apa, jangan nanya apa yang dirasain, jangan. Doain, mudah-mudahan mak, Mbak, biar sehat, Mbak ya. Udah, mudah-mudahan sehat walafiat, biar bisa kumpul lagi sama kita, bisa beraktivitas lagi. Begitu doanya. Jangan pakai nanya apa yang dirasa. Dia nggak bawa apa-apa. Coba dia bawa anggur, ada manisnya. Dia bawa kelengkeng, ada manisnya, betul nggak? Itu, makanya kalau kita nggak bawa apa-apa, jangan nanya apa yang dirasain. Itu yang sakit dibawain apa? Kue, roti, korma. Masya Allah, syahadat. Makanya betul kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, banyak orang yang masuk Islam bukan agama Islamnya, bukan Al-Qur'annya sebabnya,
Karena akhlak Nabi selalu membahagiakan hati orang lain. Makanya berbuat baik kepada orang yang menyakitimu itu berat. Berat itu Pak. Ibu ada yang zolimin ibu beliin sembako, datang ke rumahnya, bisa begitu? Bisa? Kagak kata dia. Gue mau ke sembako, mau pergi ke supermarket, ngapain? Beli roti, beli kopi, beli gula, beli sirup, berapa? Yang benci banget sama gue datang, masa bisa begitu? Kagak. Yang kita lakuin, kita ladenin, dia benci kita benci. Kadang-kadang yang ngomporin, ada yang ngomporin, lawan Empok kan tuaan lawan. Ya lo masa Empok kalah? Empok kan orang sini, dia mau orang-orang mana-mana lawan. Ada yang begitu ada. Nah kalau Empok kalah, saya yang bantuin. Itu yang begitu tuh nanti disiksanya di dalam kubur, namimah, mengadu domba. Tuh. Makanya kita nggak boleh nyakitin perasaan orang lain. Salamatul insan fi hibzil lisan. Selamat manusia dengan sebab apa? Lisan. Makanya ada atadruna minal muflis. Tahukah kamu orang yang muflis? Orang yang rugi di akhirat. Pada saat ada orang yang ahli ibadah, tatkala ingin ditimbang, datang rombongan mengadu. Wahai malaikat, orang itu memang ahli ibadah, tapi mulutnya jahat kepada kami. Dia zolimin kami, dia nyakitin perasaan kami, sampai dia meninggal dunia, dia belum minta maaf kepada kami. Hari ini keadilan Allah tunjukkan. Kata Allah, tidak ada lagi maaf lagi. Tolong kebaikan ahli ibadah berikan kepada orang-orang yang zolim. Habis kebaikannya. Sholat pahalanya habis, hajinya habis, umrohnya habis, zakatnya habis. Karena mulutnya yang jahat kepada orang lain. Apalagi kalau bini nyakitin laki mulu. Makanya banyak suami yang mati duluan dibandingkan bini, karena udah tersakiti di dunianya. Bukti ini ilmiah. Coba cari anak yatim piatu banyakan mana? Ayo. Di kampung kita banyakan yatim piatu. Yatim ditinggal mati oleh bapaknya, piatu ditinggal mati ibunya. Banyakan mana? Yatim. Berarti kan laki nih duluan meninggalnya dibandingkan perempuan. Laki yang tersakiti. Makanya pada saat istri menyinggung perasaan suaminya, bidadari di langit sudah menangis. Kenapa? Karena dia adalah milik suaminya. Masya Allah. Nih bapak-bapak nih, nanti bakalan dapat bidadari surga. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum wa hum fiha. Masya Allah. Nih dapat bidadari surga luar biasa. Ada yang batuk. Tapi istri yang di dalam surga nanti lebih cantik daripada cantiknya bidadari. Amin. Bukan berarti ibu dapat bidadara. Ibu wajahnya lebih cantik daripada bidadari, sedangkan suaminya dapat bidadari luar biasa. Saking cantiknya bininya, lakinya kagak ngeh. Bang, mimin bini abang dulu. Sampai kata lakinya, "Hah?" Ya mas sekalian, jadi jangan sakiti. Udah habis kebaikannya, masih datang kelompok yang lain. Wahai malaikat, bagi seperti kelompok yang pertama, habis kebaikannya, tidak dapat kebahagiaan engkau. Kalau begitu, dosa kalian timpakan kepada orang yang tadi. Masya Allah, itu orang yang muflis, udah jatuh ketiban tangga besi. Tangga kan bambu, ada yang besi. Begitu. Betul nggak? Yang terakhir, wabil mu'minina raufur
sesama muslim saling menyayangi. Walaupun beda dalam praktek ibadah, yang penting saling menghormati. Yang kunut tidak kunut saling menghormati. Betul nggak? Yang usolli tidak usolli, ya saling menghormati. Yang tahlil tidak tahlil saling menghormati. Yang maulid tidak maulid saling menghormati. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah. Kan ada yang di luar Pak, maulid bid'ah sesat neraka. Bayangin Pak. Ini kita kalau kata dia bid'ah Pak, neraka. Yang duluan nyungsep yang ceramah Pak. Kedua panitia. Ketiga nih orang nyungsep semua. Ibu-ibu paling belakangan yang nyungsepnya. Enak banget ngomong seenak-enaknya. Saya pernah Pak, wallahi saya ngomong di musola. Pada saat saya berada di masjid di Cimanggis, masjid kampung saya. Ada orang yang tidak suka dengan maulid. Dia ngomong di salah satu grup mereka. Kebetulan teman saya itu ya aparatur pemerintah setempat. Dia kasih tahu tulisannya. Apa kata dia? Tuh di masjid semua orang pada sesat. Itu orang yang tidak dapat petunjuk, ahli neraka. Masya Allah. Saya bilang foto kita berdua, dipoto kita berdua, dikirimin ke grup itu. Nggak berani ngomong lagi. Enak banget ngomong bid'ah. Neraka kita, ya Allah. Ini pengen dikatain neraka, kagak dia mau. Masih benci banget Pak orang model begitu. Kadang-kadang maulid bid'ah kita nggak nerima, dikata sesat, betul nggak? Dikata bid'ah kita nggak nerima. Apalagi saya nggak nerima orang begitu. Sama juga ngerusak mata pencarian saya itu. Maulid sampai bulan Desember masih ada jadwal saya. Ya. Jadi kita saling sayang menyayangi, saling menyayangi. Ya, jadi merangkul irhamu man fil ardi yarhamkum man fis al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Saling kita merangkul. Kalau udah merangkul jadi bersatu, nanti musuh-musuh luar Islam akan takut dengan persatuan umat Islam. Beda nggak apa-apa, yang penting cari persamaannya, jangan dicari perbedaannya. Betul nggak? Yang kunut betul, yang tidak kunut betul, yang nggak betul, yang nggak sholat subuh begitu. Jangan lu kunut ya sesat lu, yang nggak kunut lu sesat lu neraka. Dua-duanya neraka. Ada bocah pulang mabok, lu pada neraka, goyang ke surga begitu. Udah itu aja. Ya pas tuh 15 menit. Udah. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Jadi 3 akhlak Nabi, ia peduli kepada orang-orang yang memerlukan bantuan kita, fakir miskin dan duafa, dan bahagiakan hati orang lain, jangan menyakitkan hati perasaan orang lain. Dan yang ketiga, kita saling menyayangi di antara muslim yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat berkah dan kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, sebetulnya jam 11 ada acara ini di Rempoa. Karena di Rempoa ada acara jam 11, karena nggak diundang, saya kesini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.